iki kok Pak sing anu. Iki ngono kok ireng ya salen ta. Ya ora pokoknya iku mang kesuwen. Apa ngene tempe digoreng ku ae kan fresh banget. Kali nemu kita ora aku rupane. Iki wis ono uyahe, Mak. Wis. Kali nemu. Iki kaya apa teman iki? Kakean rambut ini. Tak kusangka. Loh, kok iki ono bebek sing cilik iki berarti ono nyolong ya? Kan bebek potongane gede-gede, kok iso di sini. Iki tak ndukur, Mak, engko ono sing ngentet kan konangan. Apa iku? Bebek. Ini nanti dibuat udang mayones. Nah, orang-orang tidak ada yang tahu udang mayones. Bu mangani gak oleh sing mayonesan. Ora kira ngerti. Jadi, kok tak kongon ngomong mangan kepitinge. Ibu seneng ngrokoti. Supi TikTok aku. Waalaikumsalam. Ini aku tak sarapan ya. Loh, Jangan sarapan di sini, kita bareng-bareng di atas. loh, beda ngobrol. Loh, jangan, kita makan-makan di atas, Pak. Kita makan. Bagus kan? Ini mayones. Tak kusangka begini. Tak kusangka. Pokoknya dilalona tok. Tak pikir aku dilemi wong ngopi bae dilolot kok. Perkiraane salah. Lebih baik aku dimusuhi orang, lebih baik itu aku dihina, lebih baik aku dihina, difitnah, nah, daripada aku disanjung-sanjung. Hati wong lek dihina, difitnah iso mencari kesalahannya. Lek kakek disanjung-sanjung terbang tinggi ternyata tambah runtuh. Ayo wortele kok anu kene masuk tambahane sayure. Iya kabeh iku. Iya wortele, Mak. Wortele disemak. Iya, Pak, iya, Pak. Betul, Pak. Silakan ngicipi satu saja. Meet in Ning City Nampi. Ah, satu. Ah, bagaimana? Enggak. Cip. Tambahan baru kali ini. Tadi saya kan caos ikan baru kali ini. Anjana udang. Mayones udang. Dia ada nama Pak, pengusungan dhuwur, Pak. Makanya belum golek musuh-musuh. Kan iki Pak. Malah iki Pak Jojo ya. Iki.
Bawang goreng kok yo kurang. Kita lah. Masakanku apa sing kurang ya iki ya? Sing kurang tak masak. Kuning buat lauk mari. Lauk mari. Piting mari. Sambel. Sambel mari ngono. Meneng aja nih. Lah itu cek dilapih Pak. Mana Pak? Tempatnya. Tempatnya ini. Langsung munggah tak biar menyaksikan. Pak, waalaikumsalam. Masak dhisik Pak. Aku teko pasar, blonjo panci. Oh iya, nang pasar tuku gak pindang, tuku anu. Alhamdulillah, waduh Blonjo panci. Oh, jelas ada. Beres wis meneng kok gak kepiting ben mak suwe. Pak, nasibku Pak. Ojo nangis. Kok pasar, Assalamualaikum. golek pindang. Iwak pindang kowe senengane. Urung aku sih urung masak. Ojo seneni itu ae. Ora ono sing nyeneni. Oh, kalau sih nyeneni. Apa sing nyeneni? Sudah saya siapkan apa saja di sana. Spesialnya apa, Bu? Oh, menu spesial banyak, ada kepiting, ada sop daging, ono ikan laut segar, bebek, anu daging lengkap. Jadi, oh ini mau meniliki dulu. Oh, silakan takutnya ada sambelnya dulu ya. racun. Kan dari sini sambelnya dulu ke sana, terakhir silakan ngicipi tomatnya. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari segala penjuru, dari segala penjuru. Langsung begitu aja ya. Insya Allah bapak-bapak mungkin suka akrab kan, suka akrab banget kalau saya kan belum. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengundang di acara ini mungkin pertama kali saya undang, dan insya Allah nanti setiap bulan kita ada acara yang begitu. Ini adalah langsung aja ya Pak ya, langsung poin, langsung get, langsung gerak. Saya dengan acara ini saya undang, saya satu matur, bapak-bapak adalah bapak saya. Yang mengayomi saya yang jaga, yang nantinya yang menuntun saya juga, nantinya yang menegur saya, nantinya yang untuk saya semuanya. Jadi bila saya salah, tolong langsung dicegah. Bila saya kebablasan, yo dicundu gitu. Terus bila saya terlalu ego, terlalu jenengan bisa memecut saya. Jadi saya tidak menceritakan bila mana saya sukses atau apa, tidak. Justru saya dengan adanya yang selama ini mencuat begitu-begitu, itu bagi saya suatu kebanggaan, bukan suatu musibah. Karena apa? Itu salah satu bentuk agar saya harus benar-benar mawas diri, benar-benar harus belajar. Jadi bukan salah satu kecelakaan yang membuat saya tambah mundur, tapi saya tambah maju. Bagaimana caranya saya bisa merubah diri saya yang selama ini nggergetno, enggak nggergetno kakek keplicuk daripada kenceng. Jadi mohon maaf, saya memang perempuan yang tidak sama dengan perempuan yang lainnya. Yang ibu-ibu yang lainnya mungkin tutur katanya halus, nyaman didengar. Lah saya gertak-geratakan. Maaf sekali lagi,
saya lulusan dari STM, terus 1 karena saya mungkin terlalu banyak bergelut sama laki-laki. Saya bekerja pun paling lama di Sampurna juga bagian listrik. Saya juga perempuan sendiri, juga saya karateka. Jadi mungkin dari situnya saya terbentuk, jiwa saya keras. Jadi mohon maaf, nanti saya lunakkan gitu ya. Terus itu yang pertama, saya mohon maaf juga dengan kemarin adanya yang menghebohkan sekali. Insya Allah saya tidak berniat yang begitu. Kan ini ada kata dari ulama. Saya tidak berniat yang begitu. Niatnya saya adalah untuk ilmu hitam yang saya hadapi itu di depan saya. Karena mungkin kalau nanti sudah tahu di sini, bapak-bapak tahu di sini, insya Allah paham. Kalau yang belum tahu di sini nggak paham. Jadi saya begitu karena saya menantang, jujur menantang ilmu hitam yang muncul di badan-badan saudara kita yang sakit, yang seluruh Indonesia ibaratnya datang ke sini rata-rata kena non medis. Jadi di sini kan langsung muncul tanpa disentuh, tanpa apa, kan muncul dengan sendirinya. Dari keluar sudah muncul teriak-teriak yang begini, yang saya ini, yang saya itu. Terus bahkan fisik yang fisik mereka yang di apa, terutama untuk saya fisik. Jadi dia bukan, seandainya dia lemah sakit kan, tapi dimasuki itu fisiknya kuat banget. Kalau melawan saya, sedangkan saya sendiri untuk melawan tidak bisa. Makanya di sini ada, alhamdulillah ada Pak Polisi, ada Pak TNI, itu sangat membantu banget. Itu alhamdulillah membantu banget. Membantunya apa? Di dalam hal saya ada kekerasan yang begitu, mereka siaga langsung. Nah itulah yang membuat saya langsung saya begitu dengan tujuan apa? Saya punya Allah. Saya tunjukkan bahwa saya punya Allah, saya punya Rasul, saya punya malaikat, dan saya semuanya para nabi, insya Allah ikut. Jadi tidak ada yang lain. Itu yang saya utarakan. Walaupun saya berkali-kali untuk mengutarakan itu atau ditekan dulu ya, karena saya bangga punya Allahku, dan saya bangga dengan punya Rasulku, saya bangga dengan para malaikat dan nabi-nabi yang selalu membantu saya. Itu saya mohon maaf. Yang selama ini saya jalankan adalah Al-Fatihah. Jadi saya doa semuanya adalah Al-Fatihah. Saya tidak pernah lepas dari wirid Allah, Allah, Allah. Walaupun saya ngomong begini, saya wirid itu sudah lama sekali saya lakukan. Jadi saya tidak pernah yang meninggalkan menyebut asma Allah. Itu ya, itu biar kita tahu, bapak-bapak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya, maaf saya itu tadi saya tambahi, saya tidak mengenal kembang, saya tidak mengenal dupo, saya tidak mengenal yang itu menyan, saya tidak mengenal. Kalau itu saya mengenal, itu sama dengan saya menduakan Allah. Saya terutama minta sama Allah. Jadi satu-satunya yang bisa menyembuhkan, satu-satunya memberi kekuatan saya, satu-satunya yang menuntut ilmu kepada saya adalah Allah, tidak ada yang lain. Jadi itu kebanggaan dari saya. Jadi walaupun seluruh Indonesia ilmu hitam menyerang saya, itu saya tidak pernah takut, saya tidak pernah gentar. Alhamdulillah juga tidak pernah sakit, karena sama, karena Allah dan karena Rasul yang selalu bersama saya. Itu. Jadi mohon maaf saya tidak pakai macam-macam. Biar tambahan. Cuma air putih sama garam. Sama garam tujuannya ada yang ngantem makan demi ini. Itu satu, duanya saya undang ke sini untuk saya melakukan yang namanya sedekah-sedekah. Insya Allah bapak-bapak insya Allah mendukung sekali dan bangga sekali, insya Allah begitu, yakin 100%, terutama bapak saya kepala desa, terutama semua bapak-bapak. Sekarang kita mau jalan ke sekolahan-sekolahan yang di sekolahan-sekolahan itu, setiap sekolahan ada anak yatim dan kaum duafa. Itu saya biayai per anak 200.000. Itu sudah berjalan 2 bulan, kita berjalan sekarang. Nah, itu kita santuni mereka setiap bulan tanpa kita telat. Kalau telat hari biasa karena saya sibuk. Insya Allah kedepannya tidak. Sama SMP ada, SMA ada,
yayasan juga ada yang dia tidak bisa membangun karena sekolahnya gratis, sama pondok pesantren mana ya Pak? Guru PAUD, guru honorer, Guru-guru honorer dari TK, TPQ lah, ini TPQ yang belum, ini Pak Lurah. Tadi kemarin saya bilang ke Pak Lurah, tolong TPQ Madin. TPQ nanti Madin ya dikumpulkan, didata, terus katanya punya yatim. Ya, anak yatim, yatim piatu, dan yayasan yatim piatu Bapak Rahmat Jati. Nah itu nanti kita rangkum di kampung ini. Jujur ya Pak, Bapak, saya berusaha sekali, walaupun saya pengobatan saya begini, insya Allah saya yakin karena Allah, bukan karena nafsu atau karena gaya atau kayak tidak. Saya hasil dari ini, insya Allah nanti saya membantu di wilayah Pandaan ini bagaimana caranya yang anak yatim atau kaum duafa bisa terbantu, walaupun sedikit. Insya Allah tidak sedikit kalau bagi anak sekolah 200.000, begitu ya, besar, bagi saya besar. Karena saya sendiri, kenapa saya larinya ke anak yatim sama kaum duafa? Karena saya seringkali dari kecil saya selalu kekurangan, tidak pernah saya punya lebih. Bahkan saya sekolah nunut-nunut, bahkan saya sekolah namanya saya sangu tidak pernah punya. Jadi saya larinya ke situ dengan tujuan biar tidak sama dengan saya, biar mereka bisa melanjutkan sekolah. Dan di sekolahan pun sekarang mulai dari kepala sekolah ke kepala sekolah itu saya mintai untuk anak yang apa Pak? Prestasi, bukan prestasi. Apa sih guru yang sudah dapat saya benar-benar tidak mampu. Prioritas. Yang prioritas ini hanya Karangjati saja. bukan semuanya. Ini banyak. Ini SDN Karangjati 1, SDN Karangjati 2, anak yatim kaum duafa dan guru honorer. Kalau SD sama TK itu guru honorer sama muridnya. Kalau SD terus kalau SMP tidak, karena gurunya itu walaupun honorer itu kan masih per jaman. Jadi 1 jam per jaman kalau masih mendapatkan itu ya, jadi tinggi, jadi tidak saya kasih. Terus SMP Negeri 2, SMA Semunda, SMA Negeri 92 orang, SMP Negeri 2 95, SDN 3 Karangjati 75, SDN Karangjati 2 54, SDN Karangjati 1 39, terus SMK Negeri 2 Gempol 94 orang, terus Pondok Al-Jadid Kemelandingan 20 orang. Lah yayasan mana yayasan? Oh, bantuan ke yayasan di dalam pembangunan. Terus masjid sekarang yang ada masjid di mana Pak Ibu Pak Jason? Dusun Kayoman. Dusun Kayoman itu ada masjid yang wilayahnya, kampungnya itu sudah tidak mungkin untuk minus banget, tidak bisa untuk melanjutkan masjid. Jadi masjidnya kayak cor-coran tok ya Pak, cor-coran tok. Jadi sekarang saya sudah jalankan, punya tukang 6, sudah semua bahan dari saya, tukangnya saya bayar sampai nanti selesai. Jadi itu nanti bila mana insya Allah nanti merambat ke lainnya, alon-alon tenagoku benet jumlah semua siswa 469. Ini belum termasuk sembako. Saya sembako di kampung ini sama Kenjetak sama Karangjati sekitar 250. Belum Singosari Karangploso itu sekitar 100-an ya Pak B. Sama di Pondok Pesantren Ngawah itu ke atas. Jadi saya jalankan sebetulnya ini sudah hampir 3 tahun yang lalu. Lebih ya Pak? Lebih. Jadi dulu kenapa tidak di kampung ini? Karena mereka di kampung ini jujur satu kampung tapi banyak yang merendahkan saya. Jadi saya lebih baik keluar. Di luar yang membutuhkan, walaupun di sini membutuhkan aku gak paten. Nah, baru sekarang DE muncul setelah aku terjadi begini begitu. Jadi
sini banyak yang merendahkan, terutama tetangga-tetangga sini. Walaupun dapat rezeki sudah banyak dari sini, saya masih difitnah. Orang yang berobat di sini pun dikasih tahu jangan berobat ke Buningsih. Di sini orangnya nggak bisa apa-apa, gini-gini loh. Padahal itu sudah dapat rezeki dari sini juga, gitu loh. Nggak apa-apa. Itu adalah gemblengan. Gemblengan ya apa caranya aku tambah kuat. Sudah itu saja. Jadi insya Allah hari ini kita mau jalan-jalan ke sana. Mungkin di antara bapak-bapak nanti ada sekolah, salah satu sekolah atau yayasan atau apa bisa ikut, monggo, malah mereka malah bangga dengan adanya kita. Saya dirangkul dari bapak-bapak, insya Allah sangat senang sekali, terutama sekolah-sekolahnya Pak. Sekolah sangat membutuhkan sekali. Bahkan kemarin ada yang minta ada pembangunan ini, saya minta nanti tambahan semen atau apa, saya siap. Nanti bila bisa masukan dari Bapak, insya Allah saya menampung dan saya berusaha sekali untuk kedepannya lebih lagi belajar ya apa caranya dewasa. Saya dari Ini Bapak Camat. Saya sendiri tahu ada seperti ini itu saya itu ditanya oleh wartawan. Saya sendiri belum tahu. Mungkin dari MUI Kabupaten ke saya lengkap. Dikira saya itu lebih jelas. Yang sangatan itu yang kami lihat dari YouTube ya. Ya dari bahasa itu kata-kata yang terlalu aneh. Kalau ibu cerita memang dari latar belakangnya itu tadi ya ada seperti itu. Terus cuma kami dari kecamatan itu ingin tahu apakah dari wilayah yang kemarin ya MUI wilayah saudara ke sini ya Belum. kabupaten. kabupatennya Ya. Jadi bukan ke sini, ketemu di Kejaksaan. kejaksaan kemarin itu ya. Ketemu dalam bentuk lapor pakem. Lakor Pakem. Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan dan Keagamaan. Yang kemarin yang tadi malam itu saya baca ya di FB ya baru tadi malam kan. Terus bagaimana itu anunya hasilnya supaya kita semua tahu biar sama. Hasilnya alhamdulillah bagus banget. Jadi saya termasuk dituntun lah, kesalahan-kesalahan saya dituntun lah. Tapi yang namanya pokoknya iya saya. Pokoknya iya nurut aku. Pokoknya enak nurut aku. Nurut. Ya tinggal itu kan Ya. kita itu sendiri tuh enak. Kalau sudah Saya ada jelaskan nanti. sampai ya. Saya sedikit jelaskan. Ya. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli ulama dari Muspika Kecamatan Pandaan, Pak PLT Camat, Kapolsek Pak Ramil dan semua anggota. Jadi hasil kemarin Bapak-bapak, karena panjenengan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan ini perlu tahu bahwasannya intinya adalah banyak fitnah yang mengarah kepada kegiatan yang ada di sini. Yang kemarin sedikit sudah saya netralisir di sana dengan ibu yang saya dampingi pada waktu itu. Intinya dari MUI akan memberikan pembinaan dengan dasar Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ibu diharapkan nanti jangan sampai melanggar dari syariat. Ini yang dari MUI. Kemudian banyak sekali yang dilakukan kemarin, yang disampaikan. Masukan ini sangat baik sekali. Yang intinya masukan ini adalah untuk agar ibu ini nanti terhindar dari fitnah-fitnah yang ada ke depannya. Nah, ini nanti akan dipenuhi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang ada di sini, yang saya harapkan, menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh ibu tadi, mungkin sedikit kesalahan yang dalam istilah keplecok di dalam media sosial itu, artinya kemarin sudah diluruskan di depan Pak Kajari. Ibu ini saking capeknya praktek karena jam 2 malam pada live itu, ingin mengatakan yang sesungguhnya, saya melawan ilmu hitam ini, saya punya Allah, saya punya Rasul, saya punya para malaikat. Nah, inilah yang disampaikan oleh ibu yang sebenarnya, tetapi dengan keplicuknya kata-kata dimanfaatkan oleh orang-orang, yes, non sewu, apalah tujuannya kita nggak tahu. Nah, dari balik semua aktivitas yang ada di sini, Bapak dan saudara sekalian, karena ini di wilayah, kegiatan sosial yang dilakukan oleh ibu sangat luar biasa, seperti yang disampaikan tadi. Terus dampak
positif yang ada di sini, kepala desa maupun pemerintah daerah pun ya belum tentu mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Satu, pengelolaan parkir yang dilakukan oleh para pemuda dan tokoh yang dikoordinir oleh Pak RT di sana. Kemudian ada homestay untuk tamu-tamu pasien yang menunggu antrian, ya. Nah, terus ada juga dari mereka itu yang jualan makanan maupun minuman. Makanan dan minuman ini bukan untuk pasien. Memang para pengunjung yang mendampingi pasien banyak sekali sudah diberdayakan di warung-warung ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan di sini ada dapur umum. Siapa saja boleh makan sepuasnya di sini, dan itu dilakukan setiap hari. Hampir 600 lebih orang. Nah, Makan gratis oleh pagi siang. lalu sosialnya kepada masyarakat. Pak Mada dan Pak Kayu ini yang sering ada di sini karena Babinsa, Babin Kamtibmas, termasuk sekarang Pak Anang ini yang mengawal kegiatan sosial-sosial kepada yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu sudah jelas dan itu sudah diberikan selama ini yang saya ketahui. Kalau toh misalkan nun sewu hanya dengan statement yang sudah dilakukan permohonan maaf dan ibu sendiri telah mengaku sebenarnya bukan itu yang dikatakan, tetapi kalau misalkan ada pihak-pihak tertentu yang sampai non sewu kemarin saya sampaikan di kejaksaan, kalau tempat ini nanti prakteknya ditutup, siapa yang bertanggung jawab dengan sosialnya ibu yang selama ini, terus pemberdayaan yang ada di lingkungan? Itulah saya jadi kemarin yang saya sampaikan. Nggak sampai menutup ke sana. Cuma yang kemarin itu yang paling mengundang orang dosa, terutama orang-orang agama. Jadi ada kata-kata Bisa memanggil Nabi Dharmalika. Ini yang di sini. Jadi dari ulama itu melihat dari segi syariatnya. Jadi tidak wajar lah itu disampaikan. Kalaupun memang yakin, jangan sampai tersampaikan. Ini khusus ya untuk di sini. Ini yang saya minta. Mungkin dari MUI Kabupaten juga itu yang memang ya, buat ini hal-hal yang mengarah kepada saya, kepada itu, ini supaya direndam, jangan sampai keluar. Ya, apalagi sudah tersebar kemana-mana. Banyak loh. makanya dari pengalaman yang kemarin dari yang lain, ya apa MUI kecamatan, ya apa MUI kabupaten gitu, aturannya seperti itu. Dari NU-nya, makanya ini nanti saya kalau memang mengadakan pertemuan seperti ini, seperti yang diomongkan, itu memang dalam hati saya gitu. Kalau bisa setiap bulan saya mengadakan Insya Allah pertemuan, setiap bulan. bagaimana perkembangan masyarakat. Di samping itu kalau perlu itu mengadakan pengajian ya Di sini setiap bulan sekali. memberikan motivasi kepada pasien-pasien itu penting biar nggak putus asa. Itu pun tetap dalam syar'i, jangan sampai melanggar ke hal-hal yang bukan di luar. Ini yang kalau masalah sosialnya ya wes Kalau itu memang sudah dijalankan, sudah berjalan kalau itu pengajian. ya. Itu Kalau masalahnya yang lain saya kira sudah, cuma masalah nabi terus ya itu tadi kekhilafan yang tadi, dinyatakan. karena gelut karo Terus waktunya jam 2 malam. jam malam capek, ini kesurupan itu dukune nantang-nantang. jangan sampai berulang lagi. Ya, Ya. nanti kedepannya Golek- sudah golek buat mana? pembelajaran Yai. Dibuat pembelajaran itu nanti, insya Allah. Disampaikan di Kajari itu ya, intinya yang disampaikan ya itu untuk meluruskan, tidak mengulangi perbuatan yang disampaikan sama Neng kemarin. Hati-hati. Sehingga- Lebih berhati-hati lah. Karena saat ini memang zamannya IT loh. Iya betul. Kita ngomong segini aja udah nyampe itu ke Indonesia. Bahkan luar Saya negeri. sekarang begini Bu, banyak yang komen tuh kecangkeman buan. Kalau wong Blitar kakak cangkem. Kok Blitar lo ya? Asli Blitar. Yang ngomong orang Blitar. Ini nyocot. Itu saja kok. Iya, jadi Hanya akhirnya orang-orang tertentu aja. Cuma ya, kemarin itu klarifikasi sudah disampaikan ke Kajari. Ya, akhirnya membawa Indonesia juga sudah bawa. Iya. jadi akhirnya Bakor Pakem kemarin telah mengamanatkan Nun Sewu kepada kepala desa agar selalu sering
komunikasi ke sini, jangan sampai dipantau. Makanya dalam kesempatan ini Bapak-bapak Muspika dan Kiai yang ada di Pandaan ini, saya yakinlah kita memberikan suatu perlindungan dengan kegiatan yang positif ini. Kan gitu, MUI Kabupaten bisa itu. Nah, sebagai penasehat. Kalau ada apa-apa itu adanya kesana kan jenengan mawon sing ten mriki sampun cukup ya ayo lah nomo sepit-sepiten kabupaten. Jenengan kan mitranya Muspika. Yang paling penting di dalam lingkaran wilayah Kecamatan Pandaan. Itu ditanya, saya nggak tahu apa. Ya kan sekarang mulai tahu. Harus tahu. Seneni sak meten mah enggak usah nangkap hutan weh. Kamu jangan dinyenenin dah. Ada bahasa kecangkeman. Masukan. Kecangkeman yang semestinya harus disimpan, jangan sampai keluar walaupun itu yakin. Ini dikeluarkan, ini membawa fitnah. Orang kan beda itu pemahamannya orang lain. Saya kemarin Khusus, ada yang khusus, ada yang hadir kok ya kemarin dari Polres, dari Kodim, dari Kejari, MUI, Pakes Bandinmas, Pol PP, Dinas Kesehatan dari MUI. Ya semuanya kena. Makanya tergabung dalam Ya itu pakem. anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Cuma syukur itu ya tetap pada koridor kita syariat harus kita Jalankan betul. Iya, leres nih. dan kemarin ini saya dapat telepon dari Jakarta katanya sini duduk. Wah, yang kemarin tak sampai no. Iya, Macam ini yang malam-malam ke sini. Sekarang ada lagi berita Ditahan. Bakor Pakem kena pelet. Apa? Pelet ya, pelet. Iya, macam-macam. Yai. Makanya kemarin itu. Kadang-kadang main share itu aja. Ya, Jadi saya mengikuti ke sana itu atas inisiatif saya, bukan karena ibu. Makanya kemarin saya ke sana itu begitu. Karena apa? Saya satu mendapatkan informasi yang hoak. Ibu katanya sudah ditahan. Sebagai kepala desanya kok nggak ngerti bagaimana sih Pak? Nah, ini pertanyaan di lapangan. Betul. Dari Jakarta kemarin juga. Nah, terus yang kedua, rumah ini sudah digeruduk dan dilempari batu oleh masyarakat. Itu yang saya ini kan. Nah, sing Pak Camat telepon saya dan bahkan itu langsung tugas dari Pol PP kan. Saya telepon Pak Mada. Jadi seperti itu ya. Telepon enggak apa-apa, turun mana ya? Telepon ke depan. Pak Mada bilang nggak ada apa-apa. Baru itu Karena ini ditutup saya poin untuk. berarti di sini membutuhkan tim yang bisa dapat dipercaya. Ya. Ya Ini memang timnya sudah. Pak. Saya punya anggota di sini 4 orang, Pak. Nah, itu aja. Aman. Makanya berdasarkan juga 4 orang. masukan ini nanti akan kita benahi pelan-pelan biar tambah sempurna di sini. Bisa dari tetangga kita yang membuat hoax itu kan bisa tetangga sini. Sudah di sini sudah. Sekarang kita ngomong aja udah nyampe mungkin di Pasuruan sampai di Jakarta. Enggak apa-apa kan ini untuk kebaikan. Kebaikan. Klarifikasi ya. Dan iya, terus aslinya perjalanan itu begini ini gitu. Jadi yang dia ceritakan, yang saya insya Allah sesat dan insya Allah tidak. Kalau sesat ya opa aku kurung-kurung. Nah, insya Allah. Ya paling enggak seperti kami yang sudah datang itu nanti kan bisa memberikan penjelasan ke masyarakat. Nah, itu loh Yai yang diharapkan nanti itu. Jadi Nyambung lidah. Iya, seperti saya itu MUI, tabrak, ya apa. Iya, tinggal mengatakan Pandaan kondusif, selesai. Makanya ini tadi ada Pandaan peduli ya. Kalau memang Pandaan buat peduli. setiap bulan kita silaturahmi. Jadi dengan boten rawuh. Saya. Ini bisa itu. Kesusahan. Setiap bulan kita nanti ada ini. Terus di sini juga setiap bulan karena saya setiap bulan juga umroh. Oke. Jadi saya sebelum Sama. umroh kita Iku anakku, terus iku konjoku. kalau nggak gitu malam Jumat itu Pas malam. itu sama membagi sembako untuk anak yatim. Itu nanti bisa Pak Yatim sama MWD Pandaan apa? Siap. Ya, biar dekat itu dari organisasi yang selama ini memang betul-betul NKRI ya. Ya. Makanya saya nanti akan koordinasi internal. NKRI Arkama. Saya koordinasi internal dulu, nanti Yai dengan Ibu, nanti kedepannya saya. Betul masyarakat. Betul. Saya akan menggandeng mungkin organisasi-organisasi yang ada di Pandaan. Bagus. Oke. Ada NU-nya, ada mungkin Ansor ya. Nanti. Yatim ini bagiannya. Nah, oke. Bagian humasnya nanti. Ada apa-apa saya Pak Yatim. Iya.
Ya, ojo ngomong ojo. Iya. Kadang wong enggak biasa ya seneni lho. Oh, Senin ya. Tahu, lebih tahu. Nemen. Lah untungnya Ibu, meskipun fitnah yang seperti ini tidak pernah mengeluh. Tidak pernah sama sekali. Nah. Iya, walaupun ada waduh karu-karuan perang, saya nggak ambil pusing karena apa? Itu kan menguji sejauh mana keimanan jenengan, sejauh mana ambean ke Allah. Itu kan gitu kan. Iya, intinya. jadi saya malah yang Kalau memang bergeser ya nggak lulus kan. Bergeser sampai kan putus asa nggak lulus berarti. tidak sama sekali. Monggo Bu, sampun cekap dari saya. Nggih, Yai. Mungkin dari bapak yang lainnya. Saya siap. Nah. Itu maksudnya Yai. Oke. Jadi nanti jadi ujung tombaknya MUI nanti. Kita koi kan enggak. Iya. Aku Yatip siap, saya siap. Ternyata MUI Pandaan sudah ada di dalam sini, gitu aja. Harga mati. Tapi perlu diketahui yang namanya ilmu hitam, Betul. yang namanya ilmu hitam tidak sama dengan pengetahuan-pengetahuan. Karena yang diibaratkan, yang dipelajari sama yang nyata sudah beda. Nyatanya ya begini ini gitu. Yang dipelajari beda dengan yang nyata. Yang dipelajarinya A-nya begini terus gitu. Lah, nyatanya sudah beda lagi gitu loh. Jadi antara percaya dan tidak, bagaimanapun juga nyatanya begitu, ya bagaimanapun juga ya percaya. Karena nyata-nyata begitu dan tidak mengada-ngada, tidak membuat-buat, tidak menyuruh-nyuruh. Itu di sini adanya begitu gitu. Nanti orang belum disentuh di jalan sana sudah kesurupan, teriak-teriak. Di sini kuweder itu Pak Mada, Pak Kain tanya Bapak polisi di sini. Kuweder. Ini saya keluar kamu. Tak bunuh kamu nanti. Kalau kamu pegang-pegang orang ini, sudah begitu. Ya, Bahkan saya sedikit ya tahu. lah ya. Tadi tahunya dari YouTube. Bukan dulu. Iya. HP-nya api tahu. HP-nya. HP-nya elek gak tahu. Tahunya dari YouTube. Mana kita Tahu saya dari YouTube. Siapa ini? Mau ke rumah loh, saya itu masih belum tahu sana. Setiap kita memvonis Tadi aja kesasar ya. memvonis orang itu harus tabayun dulu. Saya jawab Betul. saya nggak tahu kok. Betul ya ini. sekarang kan Saya itu kan khawatir nanti zaman Ahok, karena ditabrak. Zamannya Ahok. Kuali. Sama kemarin ada yang Pak dari Menteri ya Pak, yang agama. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Iya. Dia Bapak cerita kalau di sini itu kan bermalam kan bermacam-macam agama yang masuk ke sini. Ya bagi saya tidak mungkin lah akan terjadi yang agama ini mau ikut agama ini gara-gara Mempengaruhi berobat. keyakinan. Tidak mungkin sama sekali karena dia sudah ke sini tuh datang mengeluh, menangis, ingin sembuh, sudah itu Nah. sudah nggak mikirkan agama. Tidak menanyakan Walaupun keyakinan. saya banyak dari Bali, agama Hindu juga banyak, Kristen banyak, Buddha banyak. Nah, saya menyikapinya gimana? Berdoalah menurut kepercayaan kita. Nah, Saya Jadi, tetap prinsip ya. wabah syariah kita persaudaraan secara manusia. Iya. Jadi di sini Itu yang kumpul penting. semua cocok agama. NU nih Bu. NU asli. Itu, NU asli nih niku. Agama banyak, Hindu juga banyak ke sini. Ya Allah semua mendukung itu. Itu NARI di sini itu. Ojo melo ae. Yo, harga mati. Pokoknya tidak kehilangan tauhid. Iya. Betul. Mungkin ini waktunya sudah siang. Iya. Kita makan-makan dulu. Ini hitungannya Pak, dhisik ta? sik ta lah. Iki aku mang isuk nang pasar, bengi toto-toto. Toto sampai jam 3 malam. Tidur sak jam, jam 4 langsung nang pasar. Sampai Pak polisi sepedaan. iya Pak. Iya ta, toyo. Oh, masak dhewe. Sik tuku panci ta guys, siap-siap. Wisata Panji Yai. Mulai tuku Sering panci wisata masak Panji. maneh lho. Aku pamit nang momen. Wah, Anak buah tentara. Anak buah polisi ya apa? Nah, aku yang nggak iso duwe anak buah tentara. gabungan gegeran tok tapi gak tau akor. Tapi aman. Alhamdulillah sekali Pak Mada sama Pak Kain dan bapak-bapak yang lainnya. Tapi kedua anak buah Polri. Jadi makan banget. Nggak perlu.
nanti diagendakan Mas Rizal. apa Selasa awal bulan itu. Nggih, sambil Iya. berjalan mawon. Iya. Pokoknya kita mau Siap, jalan siap. sedekah begini kita selalu Ada kumpul. informasi apa-apa dari masyarakat kita bisa memberikan masukan. Ini jenenge cangkrukan ya Pak. Iya. Cakungan. Monggo Yai, Yai, dijual nih, Yai, organisasinya. cek. Mame cek Biar lagu, kenal Yai. saya. Ayo sekarang Inventarisir. Jualnya ya. doa. Monggo Yai. Ini masakan Ya, mari biar kita berdoa barokah. semuanya semoga apa yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Amin. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu Amin, amin. ala hari ini al-fatihah. Surah al-Ladzina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Amin. 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 Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina Amin. Ya. Amin. Ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Amin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. benar. Amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim Sing gak kupluan gak oleh makan. Alhamdulillah. Wis, ngono. Dadi sapa wis. Kemana dulu ini? Kemana dulu? Yang terdekat apa? Yang terdekat ya Pak? Alhamdulillah Robbal Alamin. Ternyata enak. Enak ya Pak ya? Tuku yang akeh. Percaya, masakan kepiting, bebek, ayam, daging, kuda, ikan laut, semuanya nggak ada 1 juta. Iya, ini semua nggak ada 1 juta. Kita makan sepuasnya. Aku mohon maaf. Nah, kapan? Satunya. Wah, kalau di anu. Ayo, masakan begini aku belanjanya nggak ada 1 juta. Ikan laut kemarin piro Mas Toyon teh? 175 ikan laut. Ikan laut. Terus udang piro Mas Toyon? Anu sak kilo 60, 120. 120. Kepitingnya 2 kilo. 2 kilo 100. Kan aku belanja sama dia. Bebek 1 potongnya 30.000, kita beli 5. Ayam 1 potong 25, kita beli 5 loh. Daging beli 5 kilo satu ono sak truk lho. 5 kilo lho, 25 kilo lho dagingnya untuk sak truk.
bawa internet. Memang apa Istimewa kan? istimewa. Istimewa. Ini 2 menit dah. Izin. Alah. Udah siap. Nanti bayar rencana.